Salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan teman-teman. Kita lagi di kebun ya. Ini channel Wirata Daya di kebun ya, di kebun lagi. Jadi teman-teman, kita karena kegiatan di pertanian setiap hari ya. Tapi itu tadi teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel Wirata Daya di pertanian ya. Kita pertanian dan pertanian organik teman-teman ya. YouTube kita itu YouTube perkembangan pertanian. Nah, bisa penjelasannya nanti teman-teman simak sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan kita selalu konsisten setiap harinya mengasih info untuk bidang pertanian teman-teman ya. Pertanian jagung maupun pisang, sawit, dan karet seperti yang di belakang itu ya teman-teman. Karena kita selalu untuk informasikan apa kekurangan dan apa kelebihannya yang di bidang pertanian ini teman-teman. Walaupun kita sederhana, konten-konten kita masih pakai HP biasa, tapi nggak masalah teman-teman. Yang penting kita teman tani bisa nyimak. Dan penjelasannya teman-teman bila mana kurang jelas nanti dicek di deskripsi ya. Bisa dicek di dalam deskripsi dan link-link tersebut. Bila mana perlu ada nomor teleponnya juga di situ, bisa teman-teman ambil supaya nanti seandainya teman-teman ada kurang paham di bidang pertanian apapun, bisa minta dukungan dari kita. Bisa, insya Allah kalau seluruh Kalimantan ini insya Allah kita masih bisa datang teman-teman ya. Nah, karena kita memang pekerjaan kita untuk penyuluhan ini ya, untuk bidang pertanian ini teman-teman. Kita ini gabung sama ini teman-teman PT Pilsat ya, pembinaan pertanian ya. Jadi pembinaan pertanian ini kita selalu digalakkan di Kalimantan Selatan ya, di Kalimantan Selatan. Cuman bagian saya ini kan Kalimantan Timur teman-teman. Jadi kita ada di perbatasan. Kita sebagian konten di pertanian. Kalau ini pertanian Kalimantan Timur teman-teman ya, kalau ini ya. Nah, jadi kita di Kalimantan Selatan juga ada binaan, di sini ada binaan. Kita selalu mampir setiap harinya di tempat binaan itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang perlu nanti untuk informasi yang lain-lain bisa hubungi saya ya. Jadi teman-teman untuk selangkah lanjutnya teman-teman, ini jagung kita ini ada yang bule-bule begini loh teman-teman. Ada yang bule. Nah, jadi ada yang bule begini teman-teman. Kalau mau ngatasi ini teman-teman, nggak usah diobat. Kalau ini teman-teman yang begini kita cabut teman-teman ya, kita cabut, kita buang. Karena kalau kita pertahankan juga ini pengaruh bisa nular ya kalau yang begini ini. Jadi kita supaya semuanya bagus kita buang. Nah, inilah kita ambil lagi teman-teman ya. Nah, yang begini inilah teman-teman. Yang begini ini nggak usah dipertahan ya, kita buang aja ya, dicabut ya. Kalau teman-teman punya jagung yang model ini, dicabut aja, jangan dipertahankan karena ini bisa menjadikan menular ya. Ini namanya virus ya. Virus apa namanya? Kalau bahasa di bukunya nggak tahu virus apa, tapi kalau bahasa orang taninya ini kan virus bule aja ya. Nah, virus bule karena mungkin bule itu dulu kayak rambutnya orang bule, jadi kan dianggap ini virus bule teman-teman. Jadi kalau nama aslinya kita juga belum paham virus apa yang makan jagung seperti ini. Karena ini begitu untuk daun 1, 2, 3, 4, 5 dari bawah itu normal teman-teman. Jadi daun 5 ke atas itu sampai kembang begini terus. Nah itu yang kurang paham itu bule apa itu nggak tahu kita ya. Namanya itu bule aja ya kan, namanya bule. Jadi kita ngatasinya teman-teman ini harus dicabut ya. Karena tahun kemarin pernah saya biarkan teman-teman
nular. Nah setelah nular ini buahnya ini nggak maksimal teman-teman ya, buahnya kurang bagus ya, cuman kecil-kecil itu buahnya. Jadi kalau ini kita pelihara, jadi yang jagung sebaik ini ya teman-teman, yang bagus ini akhirnya tidak bagus gitu loh. Nah itu jadinya kalau kita pelihara yang seperti ini, kita pelihara supaya bagus, dan kita nantinya untuk kedepannya kita nggak ada penyakit teman-teman ya. Itu cara ini banyak teman-teman, kalau mau artinya kalau nggak kita cabuti bisa nular setiap hari. Makanya ini kita asal ada 1, 2 dalam satu baris itu, kadang ada 1, kadang 5-6 baris baru ada lagi 2 gitu teman-teman. Nah itu pengaruhnya nanti di kanan kirinya itu teman-teman, kanan kirinya barisan itu pasti begini lagi gitu, karena dia bisa menjalar ya, bisa menjalar. Jadi sehingga teman-teman kalau perlu perbaikan jagung ini dicabut supaya kita tidak nular lagi. Kalau nular-nular nanti kita repot ya, repotnya apa yang ini yang untuk obat ini disemprot juga nggak mempan teman-teman ya. Itu obatnya kalau bahasa Jawanya parangkol, parang sama cangkol, atau dijabut ya, atau dijabut supaya lepas dari penyakit. Nah tapi yang tidak kalah pentingnya teman-teman, dijabut ini jangan dibuang di tempatnya itu, bila perlu dicabut dibakar ya supaya bagus teman-teman. Dicabut itu dibakar, kalau nggak dibakar ya sama aja bohong, kita naruh penyakit di situ terus gitu. Jadi kalau bisa kita dapat ini kita bakar, kita nyabut, kita kalau nggak kita bakar boleh dibuang agak jauh ya. Jadi arah angin itu kemana kita buangnya, jangan anginnya arah ke tempat jagung lagi, supaya kita menghindari angin tadi yang bawa virus ini. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.